Halo teman-teman semua, kenalin, nama gue Syahrul Ramadan. Gue dari Antropologi Sosial UI 2018. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang Papua nih, yang lagi rame-rame lah kemarin gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih gue mau bahas tentang Papua gitu kan? Nah, sebelum lebih jauh, gue mau ngejelasin sedikit nih kenapa Papua bisa jadi bagian dari Indonesia. Hal itu pertama kali disepakati pada New York Agreement ya, pada tanggal 15 Agustus tahun 62, yang di situ tertulis bahwa Papua bagian dari Indonesia itu pada tanggal 1 Mei tahun 63 gitu. Nah, itu tuh jadi dasar Papua kenapa bisa jadi bagian dari Indonesia. Dari saat ini aja kita bisa mempertanyakan itu bagian dari integrasi atau justru aneksasi gitu. Ya, kenapa sih demikian gitu? Karena memang kasus-kasus diskriminasi, perendahan terhadap masyarakat Papua itu tuh masih banyak banget terjadi di Indonesia sendiri gitu. Bahkan itu dilakukan nggak hanya pada masyarakat secara umum ya, tapi dilakukan juga oleh aparatur negara gitu. Ya seperti berita-berita yang berseliweran lah, contohnya di sini, atau juga di video ini. Apa? Tidak dengar saya. Saya tidak dengar, Pak. Iya, parah banget ya, masyarakat Papua dikatain monyet lah, dikatain hitam lah. Itu kan berarti kan memang diskriminasi itu nyata gitu, nggak cuman apa ya, nggak cuma obrolan semata aja gitu. Nah, kalau misalnya kita tarik nih apa yang terjadi pada Papua, itu tuh ada terjadi dua pemahaman atau dua perspektif gitu dari masyarakat kita secara umum gitu ya, sama masyarakat Papua itu sendiri, yang kalau di antropologi itu dikenal dengan konsep etik emik. Etik itu adalah sebuah cara pandang kita sebagai subjek dalam melihat realitas subjek atau objeknya gitu. Ya, emik kebalikannya, kita berusaha memahami subjek atau objek dari point of view-nya gitu. Ya, sebenarnya itu sih yang jadi dasar lah perbedaan pendapat antara masyarakat Papua sama kita secara umum. Taniali di dalam bukunya yang berjudul Lands and Capitalist Relation on Indigenous Frontier itu tuh menjelaskan bahwa masyarakat tinggi dan masyarakat rendah itu tuh memiliki dua perbedaan pendapat karena adanya relasi kapitalisme. Hal ini, logika ini bisa ditarik sama konteks Papua pada saat ini gitu, dimana relasi kapital yang hadir itu akan memberikan implikasi politik dan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Seperti apa yang terjadi di Papua, kan ada PT Freeport tuh yang mengeruk tambang emas di lahan di sana. Itu kan mengimplikasikan ada kepentingan politik antara Freeport dan masyarakat sana yang sama-sama membela kesejahteraannya dan keuntungan si Freeport itu gitu. Dan juga itu juga berimplikasi hadirnya OPM yang ingin merdeka. Itu kan implikasi politik dari relasi kapital yang sama-sama ingin untung gitu, dan masyarakat Papua sendiri itu jadi termarginalkan. Nyambung juga sama konsep Taniali dalam bukunya yang berjudul Marginality, Power and Production, Analyzing Upland Transformation gitu kan, bahwa sebenarnya marginalitas itu bukanlah suatu hal yang taken for granted gitu, tapi itu adalah socially constructed, di mana memang marginalitas itu dikonstruksi karena ada cara pandang yang melihat bahwa tidak marginal atau kaya itu seperti ini, dan masyarakat Papua itu adalah orang yang termarginalkan gitu. Dan itu tak pernah lepas dari relasi produksi, relasi kapital, dan membuat power-power baru itu sendiri gitu. Ya, meskipun demikian, Marshall Schahlin tuh dalam tulisannya yang berjudul Cosmologies of Capitalism itu tuh mengeluarkan konsep atau istilah yang bernama development. Development itu adalah sebuah masyarakat tradisional gitu yang dapat mengembangkan kebudayaannya sendiri dengan adanya pengaruh-pengaruh dari globalisasi atau modernisasi gitu. Ya, istilahnya agensi lah yang bisa beradaptasi atau bisa mengembangkan kebudayaannya sendiri, dan itu mempengaruhi dunia luarnya gitu. Ya, itu bisa terlihat kan meningkatnya awareness dengan apa yang terjadi di Papua gitu kan. Kita makin
makin peduli dengan masyarakat Papua, diskriminasi sudah mulai bisa kita bantahkan, bisa kita bela masyarakat Papua gitu kan. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Herskovits juga memang perubahan itu sendiri adalah suatu hal yang sifatnya konstan gitu kan. Perubahan itu nggak pernah stabil dan nggak pernah menemukan akhir penyelesaiannya, dan dia bersifat dialektis aja hubungannya gitu. Seperti apa yang dibilang oleh John Robbins, kalau perubahan itu memang perubahan makna dan perubahan nilai. Dalam konteks ini cara kita melihat makna dan nilai dalam masyarakat Papua gitu. Awareness dan kepedulian kita terhadap masyarakat Papua kan bisa kita lihat salah satunya seperti aktivis Veronica Koman ya, yang sebenarnya dia bukanlah masyarakat asli Papua, tapi dia sebegitu militannya membela masyarakat Papua, dan hadirnya banyak sekali diskusi tentang masyarakat Papua itu juga menandakan bahwa sebenarnya kita sudah mulai aware dengan apa yang terjadi di Papua gitu. Dan memang itu adalah bentuk proses transformasi atau perubahan kita melihat masyarakat Papua gitu, antara masyarakat Papua itu sendiri dan kita sebagai masyarakat umum gitu kan. Dan pada konteks ini juga, kalau kata Syahlin tadi, biarkanlah agensi atau masyarakat Papua ini menentukan sendiri nasib kebudayaannya dan bagaimana dia ingin hidup gitu. Kita serahkanlah pada mereka gitu sih teman-teman. Ya, mungkin pembahasan kita tentang Papua kita cukupkan saja ya sampai sini, karena kalau ngomongin Papua lantang-lantang takutnya hilang di represi gitu kan, kayak diskusi BEM kemarin. Ya, gitu dah. Pokoknya mungkin kita cukupkan aja ya pembahasannya sampai saat ini. Terima kasih teman-teman, dah.